Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Salam pada guru. Menjelaskan
Nabi Musa, ya betul. Yang kedua, kitab apa resmi? Zabur. Diturunkan kepada Nabi siapa? Fitria? Ya, Nabi Daud. Yang ketiga, kitab apa Rehan? Yang ketiga, kitab Injil. Diturunkan kepada Nabi siapa? Kaisa? Nabi Isa. Yang terakhir, kitab apa Angga? Kitab Al-Quran. Diturunkan kepada siapa Jason? Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan lihat video dari itu. Itu iman secara bahasa tadi artinya yakin dan percaya. Iman secara istilah adalah diucapkan, diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Itu pengertian dari iman. Sekarang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, coba Zulfan dibacakan. Iman kepada kitab-kitab Allah yakni yang digunakan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Iman kepada kitab Allah meliputi iman kepada kitab Allah yang diturunkan oleh Allah. Al-Quran dan Suhuf, ya. Yakin kepada adanya kitab-kitab Allah berarti kita meyakini. Setelah meyakini, kita mengamalkan apa isi dari kitab tersebut. Isi pokok kitab Allah dari mulai kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran, intinya ya, isi pokoknya adalah akidah, yaitu tentang mengesahkan Allah, menyembah hanya kepada Allah. Syariat, ketentuan atau hukum dalam kehidupan berupa adanya perintah dan adanya larangan. Untuk siapa perintah dan larangan itu? Untuk manusia. Karena kitab-kitab Allah adalah pedoman untuk kehidupan manusia. Yang ketiga, tentang akhlak, cara bersikap dan bertindak antara manusia dengan manusia, manusia dengan sesama makhluk, dan manusia dengan Allah. Adanya janji. Allah itu memerintahkan sesuatu. Ketika kita melaksanakan sesuatu berarti mendapatkan pahala. Janjinya yaitu ada di surga. Ketika ada larangan, larangannya kita lakukan berarti mendapatkan dosa. Orang yang banyak dosanya ditempatkan di neraka. Itu janjinya Allah. Adanya surga yang isinya kenikmatan dan adanya neraka yang isinya siksa. Yang terakhir, kisah umat terdahulu.
kitab Al-Quran. Ya, bisa dipahami? Ya. Ya, silakan mejanya dibentuk sesuai kelompok masing-masing. Silakan. Bagaimana? Ini ada akidah, akhlak, ibadah, muamalah, sama motorik. Diturunkan Nabi siapa ya? Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat ditempat di mana ya? Diturunkan kepada Nabi Muhammad kan? Nabi Daud ya? Oh, Nabi Nabi. Salah kamu itu. Daud untuk bangsa Bani Israel, umat Yahudi, umat Yahudi. Bani Israel. Bahasa. Mana ya? Dulu kita cari dulu. Aduh. Bahasa Kibati. Iya. Dia nulis di ya. Itu kan kedua kan? Satu. Satu dua. Jangan kita tunjuk berisi tentang Bani Israel itu yang sekarang menjadi Israel. Dulunya itu Bani Israel. Yahudi maksudnya Yahudi itu kan kayak agama. Bangsanya Bani. Bangsanya kita bangsa Muslimin, kita orang Islam.
ada ininya, ada bukti bahwasanya untuk presentasi di depan. Yang lain menyimak ya. Ya, Bu. Coba simak menghadapnya sana. Kami dari kelompok Al-Quran ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nah, ini mah nanti kalau ada pertanyaan. Kita akan masih Nabi Muhammad SAW ditempatkan di Mekah dan Madinah. Tetapi Madinah ada di kaum Muslim. Pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, akidah atau keimanan, akhlak, hidup berbakti, ibadah, muamalah, tarikh atau sejarah, syariat, hukum, dasar-dasar ilmu pengetahuan. Al-Quran merupakan kitab penutup yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Kitab Al-Quran digunakan sebagai pedoman sampai akhir kiamat. Silakan. Sekian dari presentasi kami. Keluar. Kalau ada yang bertanya silakan bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya Bu. Oh ya. Nah, sebutkan nama dan kelompoknya. Nama saya Galang dari kelompok Injil ingin bertanya. Al-Quran diturunkan secara langsung atau berangsur-angsur? Mau langsung dijawab? Ya. Siapa yang mau jawab? Ya. Sebutkan namamu. Saya Arga dari kelompok Al-Quran. Saya akan menjawab. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 2 hari. Ya. Bagaimana? Itu jawabannya Mas Galang. Ya, Bu. Ya, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo, Bu. Oh ya, silakan. Saya Karisa Indra dari kelompok kita belajar ini bertanya. Lalu Al-Quran yang diturunkan pertama kali itu surat apa? Mau dijawab? Ya. Ya, silakan. Saya Raihan Abdul Fikri dari kelompok Al-Quran ingin menjawab. Ya. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Gimana Mbak Karisa? Ya, ya. Ada lagi yang bertanya? Oh ya, silakan. Bagaimana cara mencintai kitab Al-Quran? Cara mencintai kitab Al-Quran. Silakan. Oh ya, Mas Reza, silakan. Saya Desa Nuratiga dari kelompok Al-Quran ingin menjawab. Ya. Cara mencintai kitab Al-Quran apa saja? Membaca Al-Quran
Nah, pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai untuk materi iman kepada kitab-kitab Allah. Sampai sini sudah paham? Ada yang perlu dipertanyakan? Diskusi dengan kelompok tadi, dengan temannya, paham? Aktif semua dalam kelompok? Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ya, untuk tugas di rumah silahkan catat. Ya, tugas di rumah itu membuat video pembelajaran. Ya, membuat video sesuai kelompok yang tadi. Membuat video pembelajaran tentang kitab. Ya. Membuat video pembelajaran tentang kitab Al-Quran. Ya. Ini khusus tentang Al-Quran. Bagaimana cara mengimaninya, bagaimana cara menjadi generasi Al-Quran yang baik. Ya. Sudah? Ya. Minggu depan itu tugasnya dikumpulkan. Ya. Untuk hari ini cukup. Untuk materi kedepannya kita masih tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah, tapi lebih mendalami tentang bagaimana kita menjadi generasi Al-Quran. Silakan buku-bukunya, kita siap-siap dulu. Baik, Bu. Sudah siap? Sudah. Silakan pimpin doa. Teman duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Doa selesai. Salam pada guru-guru.